Komponen pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yang saling terkait satu sama lain. Ada 3 komponen, yang pertama, komponen hardware, yang kedua, komponen software, dan yang terakhir ada komponen brainware. Komponen hardware adalah sebutan untuk fisik komputer. Ibarat tubuh manusia, maka ia adalah jasadnya komputer. Hardware atau perangkat keras, sebagus dan secepat apapun ia dirancang untuk bekerja, jika tidak dipasang software di dalamnya, maka ia tidaklah berarti apapun. Sehingga hardware tanpa diinstalkan software di dalamnya, maka komputer tidak bisa digunakan. Yang kedua, komponen software. Software adalah sebutan untuk sederetan kode-kode program yang disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diinstal dan bisa dimanfaatkan. Kemampuan hardware untuk menjalankan berbagai fungsi dari tujuan software tersebut. Dengan software lah, user dapat berkomunikasi dengan hardware. Yang ketiga, komponen brainware. Brainware merupakan sebuah sebutan untuk si pengguna komputer. Tanpa digunakan brainware, maka komputer tidak akan berfungsi dan tidak bermanfaat apapun. Keberadaan brainware dan pengawasannya terhadap hardware ataupun software merupakan syarat mutlak agar masalah pekerjaan manusia terselesaikan dengan baik dan cepat. Perangkat keras. Perangkat keras komputer atau disebut hardware atau disingkat HW adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Komponen perangkat input dan output. Input merupakan perangkat yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan instruksi ke dalam unit CPU, sehingga dengan peralatan ini kita dapat melakukan berbagai perintah ke dalam komputer untuk diproses dan diterima hasilnya. Komponen output, perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan apa yang ada di dalam komputer. Komponen pemrosesan, motherboard, power supply, CPU atau prosesor, VGA, card, sound card. Komponen penyimpanan, yang pertama, RAM atau memori, floppy disk, hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD. Komponen CPU terdiri dari casing atau wadah atau tempat. Semua perangkat yang terkait CPU ditempatkan dan dirangkai sehingga perangkat CPU aman, ringkas, dan praktis. Kemudian ada motherboard. Motherboard sering disebut sebagai papan induk, adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian motherboard. Soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang sering disebut bagian dari otak komputer. Prosesor. Prosesor merupakan inti komputer di mana dalam semua eksekusi program dijalankan olehnya. Nama lainnya CPU atau Central Processing Unit, atau disebut pula otak komputer, chip utama, core, dan lain-lain. Ada 2 pabrikan yang ternama di bidang produksi CPU kelas desktop, PC, dan server, yaitu Intel Corporation dan AMD atau Advanced Micro Devices. Kedua produsen ini sama-sama berpusat di Amerika Serikat dan keduanya pun bersaing ketat dalam hal teknologi CPU dan harga. 2. Soket RAM atau slot memori. Gunanya untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. RAM atau Random Access Memory. Macam-macam RAM. Pertama, EDORAM. EDORAM, RAM jenis tua yang dulu dipakai di masa Pentium 1 dan Pentium 2. Kapasitasnya berkeping maksimal 32 MB saja.
2. SDRAM. SDRAM merupakan jenis memori yang lebih baru yang dulu dipakai untuk Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. Memiliki ukuran yang lebih panjang dengan 2 patahan di pin kakinya. Kapasitasnya terbesar adalah 256 MB per keping. DDR1. DDR1 merupakan jenis yang masih seukuran dengan SDRAM. Hanya saja sudah menggunakan sistem double rate yang memiliki 1 patahan. Digunakan untuk Pentium 4 dan awal dual core. Kapasitas terbesar adalah 1 GB per keping. DDR2. Jenis ini lanjutan dari DDR dengan peningkatan pada kecepatan transfer rate datanya. Memiliki 1 patahan yang berbeda posisi dengan DDR dan biasanya dipakai untuk Pentium dual core, Core 2 Duo, dan Core 2 Quad. Kapasitasnya terbesarnya adalah 2 GB per keping. Selanjutnya, DDR3. DDR3 merupakan jenis memori yang masih seukuran dengan SDRAM. Hanya saja sudah menggunakan sistem double rate yang memiliki 1 patahan. Digunakan untuk Pentium 4, awal dual core. Kapasitas terbesarnya adalah 1 GB per keping. 3. North Bridge. Sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. 4. Short Bridge. Sebutan bagi komponen pembantu North Bridge. 5. PCI Express x 16. Gunanya untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. 6. PCI x 1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Slot AGP gunanya untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. 8. Slot PCI. Slot PCI merupakan ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. 9. BIOS. BIOS merupakan memori permanen tempat tersimpannya data, penanggalan, serta pengaturan dari komponen komputer. 10. CMOS baterai. Gunanya untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. 11. Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. 12. Port ID merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. 13. Port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. 14. Port power atau ATX power untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Konektor ini biasanya memiliki 20 pin atau 24 pin. 15. Back panel, kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. 16. Port PS atau 2 mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. 17. Port PS atau 2 keyboard untuk memasang keyboard. 18. Port paralel untuk memasang perivelar kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. 19. Port serial untuk memasang perivelar kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. 20. Port SPDIF untuk menghubungkan komputer dengan perivelar audio seperti home theater. 21. Port 5 wire untuk menghubungkan
peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. 23. Port USB untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. 20. Port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. 24. Port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out.